After Effects, dan kali ini kita akan membuat efek flat 3D ya. Flat 3D ini maksudnya jadi ada efek 3D tapi objeknya tetap 2 dimensi. Seperti ini saya contohkan. Jadi ini ada teks yang dimensinya atau mungkin derajat dimensinya berbeda ya. Jadi kalau diputar menghasilkan efek 3D seperti ini. Dan selain teks seperti ini, saya juga akan menunjukkan caranya swinging seperti ini, bergelantung seperti ini. Dan ini saling berhubungan ya antara yang objek satu dengan objek yang lainnya. Jadi ini bisa diterapkan di teks dan juga di image, gambar seperti ini. Oke, untuk yang pertama kita akan membuat seperti ini dulu, yang paling gampang dulu ya. Oke, saya buat new composition, Ctrl N. Saya buat backgroundnya. Oke, kita buat teksnya dulu di sini. Oke, klik kanan new text. Saya ketik misalnya, saya samakan aja seperti contoh. Lalu saya duplicate aja supaya cepat. Saya rubah jenis hurufnya. Lalu saya atur seperti ini. Jadi saya mau semua rata di kanan, misalnya saya jadi contohkan seperti ini. Saya keluarkan penggarisnya dulu supaya gampang. Jadi semua rata di kiri sini, atau ini saya lebarkan. Oke, saya sudah buat seperti ini kira-kira ya. Saya letakkan di tengah lagi. Oke, yang pertama, jadi untuk tulisan Adobe ini dan sebenarnya semuanya ini kita harus jadikan 3D dulu. Jadi klik di tanda sini, gambar balok 3D ini. Kalau belum ada mungkin toggle switchnya harus diklik dulu. Jadi ada 2 jendela di sini sebenarnya. Jadi sampai keluar tanda 3D seperti ini, lalu dinyalakan. Nah, di tulisan Adobe saya klik R atau rotation, lalu di Y rotationnya ini saya tambahkan misalnya 30 derajat ya, jadi dia berputar. Kalau belum seperti ini harus dipindahkan dulu ke samping sini. Jadi klik anchor pointnya dirubah ke pojok sini, klik Ctrl supaya dia snap ke bawah sini ya. Pastikan semua juga sudah diatur anchor pointnya ini di pinggiran sini ya. Boleh di sini, boleh di atas, tengah, atau bawah. Saya pilih yang bawah aja untuk ini ya. Nah, ini masih di tengah, saya rubah dulu ke kiri bawah. Oke ya, kalau sudah ini Y rotationnya saya rubah 30 derajat, dan di After Effects ini saya klik R lagi, rotation. Untuk Y nya saya rubah lebih berputar daripada Adobe. Jadi ini 30 dan ini 2 kalinya 30, jadi ini 60. Nah, jadi kelihatan seperti ini berputar. Nah, sekarang di tulisan tutorial, kita harus memperankan dulu antara Adobe After Effects ini dan ke tutorial. Jadi klik di sini, peran ini, klik sini, klik gambar icon spiral ini, tarik ke tutorial. Begitu juga dengan Adobe ini. Jadi kalau
tulisan tutorial ini saya putar, semua juga akan ikut berputar seperti ini ya. Jadi kalau ada efek ini misalnya di detik kedua saya buat animasi ini, misalnya tulisannya seperti ini, dan di frame ke 0 saya buat seperti ini, lalu saya easy ease dan saya atur grafiknya jadi akan seperti ini ya. Ya, mudah sekali ya. Jadi kita tinggal memparentkan aja sesuai dengan bagian mana yang kita sambungkan, dan jangan lupa icon 3D ini diaktifkan. Jadi mereka objek bisa berputar X untuk sumbu X, Y, dan Z nya. Oke, itu yang pertama. Sekarang yang kedua saya buat lagi aja, Ctrl N. Kita akan membuat seperti ini ya. Di sini saya sudah mendownload satu gambar ini, logo icon, logo subscribe ini bisa dicari di Google ya. Oke, saya bisa langsung drag ke dalam sini, misalnya ini, lalu saya klik, saya tambahkan teks lagi di bawahnya, misalnya saya ketik now, saya perbesar sini. Oke, saya perbesar kira-kira seperti ini. Mungkin ini saya kecilkan sedikit ya supaya masuk ke layar. Ini saya sengaja tarik seperti ini. Oke ya. Oke, kita berfokus ke iconnya ini dulu. Yang now-nya ini saya hide dulu. Oke, seperti tadi saya nyalakan 3D nya ini, lalu yang bagian anchor point ini saya buat di atas. Oke, lalu kita akan animasikan berputar, bukan berputar, berayun gitu ya. Jadi ini misalnya saya buat beberapa frame aja, misalnya 20. Saya klik R di sini. Nah, sekarang kalau kita lihat untuk X ini berputarnya seperti ini ya. Kalau Y dia akan berputar seperti ini, dan Z akan seperti ini. Jadi kita akan membutuhkan di sumbu X seperti ini. Oke. Jadi di frame terakhir untuk X nya saya nyalakan, lalu di frame awal saya buat seperti ini. untuk supaya sebaiknya ini dibuat dia nggak kelihatan ya, jadi tahan kontrol di sini ya, dibuat sampai seolah-olah nggak kelihatan seperti ini. Oke, kira-kira cukup segitu. Oke, jadi dari nggak kelihatan seperti ini. Nah, sekarang untuk menghasilkan efek dia berayun, jadi kita harus menganimasikannya. Jadi ini akhirnya seperti ini. Nah, bisa sebaiknya kalau saya biasa membuat efeknya mundur ya. Jadi kalau akhirnya seperti ini, jadi misalnya saya buat mundur 2 frame, lalu saya buat dia seperti ini, kecil, lalu ke belakangnya besar, ke depannya besar lagi. Oke, seperti ini mungkin. Oke, mungkin ini terlalu banyak ya, saya tinggal gabungkan di sini, lalu saya easy ease
karena kalau sebelum saya easy ease dia akan seperti ini. Misalnya terlalu dekat, saya blok semua, lalu tahan alt di frame terakhir lalu geser, jadi dia akan stretch. Misalnya ini belum saya easy ease akan seperti itu, kurang bagus, masih agak kaku. Oke, ini saya easy ease dan dia akan lebih halus kelihatannya. Kalau terlalu cepat saya bisa mundurkan lagi. Oke. Ya. Ini sudah jadi sebenarnya. Ini bisa kita copy. Saya copy aja. Lalu saya terapkan juga di tulisan now ini. Saya klik R di sumbu X. Saya paste di sini. Oke. Di sini masalahnya dia berlawanan ya, karena anchor pointnya ada di bawah sini. Nah, kita harus membuatnya di atas dulu. Jadi ini saya buat di frame terakhir aja. Jadi ini harus saya naikkan dulu anchor pointnya di atas, dan kita lihat hasilnya. Oke, sudah sama. Nah, sekarang masalahnya ini saya maunya ini saling berkaitan ya, jadi ini keluar dan seolah-olah now-nya ini bergelayut di icon subscribe-nya ini. Nah, jadi caranya kita manfaatkan lagi fitur parent ini. Jadi setelah saya atur seperti ini, ini saya mundurkan aja yang tulisan now-nya. Jadi ini masuk. Nah, pas di sini ini baru tulisan now juga baru masuk. Ini saya akan parentkan ke sini. Oke. Nah, masalahnya saya memparentkannya salah tadi, saya parentnya di frame terakhir, frame awal. Harusnya saya memparentkannya di frame terakhir. Jadi di sini saya harus memparentkannya di frame terakhir, lalu saya parentkan di sini. Nah, dia menjadi gabung, menempel ya, seolah-olah menempel. Oke, kita tinggal atur di sini posisi keluarnya. Mungkin pas di sini, atau saya mundurkan sedikit. Begitu di sini baru now-nya masuk. Saya akan atur di sini rotasinya. Oke, mungkin saya majukan aja. Oke, di rotasi sini saya atur, mungkin ini baru masuk di sini. Jadi seperti ini. Jadi waktu dia berayun, dia juga berayun, berlawanan arah. Mungkin ini bisa ditambahkan ayunannya supaya lebih kelihatan ya. Misalnya di sini. Sini saya tambahkan. Mungkin di sini. Oke, kita lihat contohnya. Iya.
sini agak aneh. Ini saya hapus saja, saya perbaiki di sini. Jadi agak lebih bereksperimen aja di sini. Ya, supaya lebih kelihatan. Mungkin ini bisa saya lebarkan lagi supaya kelihatan. Oke, dan ini dia hasilnya. Iya, kira-kira seperti ini ya, membuat objek flat 2 dimensi seolah-olah menjadi 3 dimensi, dan ini bisa diterapkan di objek gambar atau teks seperti ini. Jadi mungkin kalau pernah dilihat di beberapa iklan di TV atau di YouTube, efek ini sering dipakai. Jadi ini cukup bermanfaat juga ya. Oke, kira-kira itu dulu tutorial kali ini. Untuk yang ingin menyaksikan video dan tutorial saya yang lain, bisa mengklik subscribe dan like di bawah ini. Dan yang ingin bertanya seputar tutorial ini, bisa menuliskan di komen box di bawah ini atau kirimkan via Twitter saya. Kita ketemu lagi di video saya yang lainnya, dan terima kasih.